Sini, jangan kita kasih kita ambil anak ini. Sini, jangan. Oh iya iya. Bisa. Kalau jadi kan coba ini lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok pilihan arsitek. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kerja praktek kami, yaitu tentang perencanaan klinik hemodialisa. Sebelum kita masuk, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Sofia Dolong Seda yang akan bertugas sebagai moderator. Dan di sebelah saya itu ada Rifandi Putraganti, kemudian ada Muhammad Fahmi, kemudian ada Winitia Lesod. Jadi di sini tujuan yang kami ingin itu mencapai pemahaman dan pengalaman langsung dalam kegiatan proyek arsitek di bawah bimbingan Piro dengan fokus pada target akhir, yaitu ikut serta menyelesaikan perencanaan dan pembangunan proyek klinik hemodialisa. Kemudian di sini ada ringkasan kegiatan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu ini rekan saya itu Nitya, kepada rekan dipersilakan. Baik, jadi untuk ini ada ringkasan kegiatan.
Jadi kegiatan yang pertama itu kedatangan, orientasi dan penjelasan tapak proyek klinik hemodialisa, lalu menginput satuan harga dan bahan di Excel. Timelinenya itu 13 Oktober 2025 sampai 5 November 2025. Dan hasil yang kami dapati yaitu memahami lokasi dan konteks proyek tersebut. Lalu selanjutnya ada mempelajari KHSP, timelinenya itu 15 sampai 16 Oktober. Hasil mendapatkan hasil untuk setiap list pekerjaan sampai harga. Selanjutnya ada survei lapangan dan pendataan masalah tapak. Timeline-nya 14 Oktober. Hasilnya berupa mengidentifikasi masalah fisik, akses, dan drainase. Selanjutnya ada presentasi masalah tapak yang telah dianalisis. Itu timeline-nya 15 Oktober. Hasilnya presentasi awal hasil analisis lapangan. Ada pembuatan RAB ya. Itu berupa penyebutan list pekerjaan serta penghitungan volume. Timeline-nya 25 Oktober sampai 28. Hasilnya itu berupa list pekerjaan dan volume RAB Eagle House. Lalu ada pembuatan motor berupa pengembangan konsep desain rumah kepala desa Lalamete. Itu timeline-nya 12 November sampai 18 November. Hasilnya itu konsep desain untuk proses perancangan rumah kepala desa. Next. Lalu ini ada kegiatan mengikuti ujian tengah semester, timeline tanggal 19 November. Lalu selanjutnya ada turun lapangan ke lokasi proyek di Limboto RSUD Ainon. Ini proyek toilet yang ada di RSUD Ainon. Itu timelinenya tanggal 25 November dan hasilnya kami dapat hasil lab pipa yang sudah terpasang. Waktu itu kami disuruh untuk melakukan pengukuran pipa yang telah terpasang di proyek tersebut. Lalu selanjutnya ada turun kembali ke lapangan lokasi proyek di Limboto pada tanggal 28 November. Itu kami mendapat hasil jumlah keramik dan pipa yang akan dipasang di toilet. Sama halnya turun ke lapangan lagi masih di lokasi proyek Limboto RSUD Ainun pada tanggal 29 November. Kami disuruh melakukan hasil pengukuran luasan pekerjaan plesteran yang telah selesai dilaksanakan. Lalu pada tanggal 6 Desember itu kami turun lapangan ke lokasi proyek klinik hemodialisa. Di situ kami mengikuti pengecekan sampel tanah, sondir untuk perencanaan klinik hemodialisa. Ada selanjutnya deskripsi instansi dan peran individu. Bion Arsitek adalah biro arsitektur Nusantara yang hadir dengan semangat merancang lebih dari sekadar bentuk dan fungsi. Mereka meyakini arsitektur bukan hanya persoalan estetika maupun teknis, melainkan upaya menghadirkan ruangan kerja responsif dan ramah melalui pendekatan yang kontekstual serta dekat dengan kehidupan. Dengan tim profesional yang solid, Bion melayani perencanaan arsitektur, desain interior, master plan atau urban design, desain landscape, konsultasi arsitektur, BIM atau 3D visualization, hingga manajemen proyek disertai alur kerja yang terstruktur mulai dari perumusan kebutuhan klien, survei dan pengumpulan data, pengembangan desain, gambar kerja konstruksi sampai penyerahan produk serta dukungan layanan tambahan seperti PBJ atau ini deskripsi instansi dan peran individu. Kami itu ada analisis tapak dan masalah proyek, menuliskan data lengkap kondisi tapak proyek klinik dan pemetaan masalah tapak, pembuatan laporan dan presentasi hasil kerja praktik, penyusunan UTS kerja, dan praktek sebagai evaluasi saat yang memagang, ikut partisipasi mengukur peningkatan kawasan kumuh, sanitasi dan drainase di proyek Kebalu, ikut berpartisipasi mengukur dan mendapatkan volume pelestarian dinding. Kurang lebih kami dan Egi sama peranan masing-masing individu.
Next. Ini untuk refandi penginputan data survei harga satuan bahan Kota Gorontalo, pelajari KSP, membuat list pekerjaan untuk pembuatan RHB IP House, menghitung volume untuk RHB IP House, membuat rapor, ikut partisipasi mengukur peningkatan kawasan sanitasi dan drainase, nilai kebal kurang lebih sama dengan ini. Next, Pak. Lalu di sini ada tugas utama. Itu kami dibagi atas dua, akan dilanjutkan oleh Pak. Di sini kami ada dibagi dalam kedua kelompok. Kelompok satu saya, Fahmi dengan Evi itu menggali informasi tapak klinik Covid itu. Lalu kedua menganalisis data dan masalah tapak, kemudian menjadikannya solusi. Lalu mengukur tembok dan volume di proyek RSUD Ainun Habibie. Juga ikut dalam pengukuran drainase kawasan umum Teko Balok. Juga masuk dalam membuat board konsep desain rumah kepala desa di Desa Laret. Kelompok 2 ada Rifandi dan Tia, penginputan data survei harga satuan bahan di Kota Gorontalo, dan mereka mempelajari ASB 2025 yang terbaru. Lalu membuat list pekerjaan untuk pembuatan RAJ IP House, kemudian menghitung volume untuk RAB IP House, lalu sama-sama membuat mood board konsep desain rumah kepala desa Laret yang dibuat secara individu. Lalu ada metode kerja. Satu, briefing awal dan pembagian tugas. Ya, di sini ada briefing awal kami diberikan arahan seperti apa sih proyek daripada klinik hemodialisa. Lalu ada pembagian tugasnya di sana. Kemudian kami langsung survei lapangan, lalu identifikasi masalah dan dokumentasi. Kemudian ada analisis dan pembuatan laporan dalam bentuk PPT. Lalu presentasi hasil, juga ada pengukuran tembok dan volume di RSUD Habibie Ainun. Di sini ada metode kerja, tanggung jawab kami dalam mahasiswa itu melakukan pelaksanaan kegiatan, laporan, dan dokumentasi. Pembimbing lapangan memberikan arahan dan koreksi hasil kerja kami. Pendamping memastikan kondisi mahasiswa magang apakah dia hari ini masuk atau tidak. Kemudian pengukuran tembok dan ini salah. Penerapan profesional dan manajerial dalam kerja praktik. Ada kinerja soft skills. Mahasiswa menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan mentor, serta partisipasi aktif dalam tim proyek, membantu menciptakan suasana kerja yang kolaboratif. Kinerja hard skills. Mahasiswa berhasil menerapkan teori yang dipelajari dalam proyek nyata, seperti penggunaan perangkat lunak, Excel, Word, Canva. Ada juga perangkat SketchUp dan lain-lain ya. Hasil akhir dari tugas yang diberikan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Hasil utama kelompok 1, saya dan Evi itu melakukan analisis tapak dan masalah proyek klinik plus Coffeeshop, yang mana mendata lengkap kondisi tapak proyek klinik dan pemetaan masalah utama, termasuk di dalamnya iklim, aksesibilitas, drainase, view, vegetasi. Kemudian pembuatan laporan dan presentasi hasil kerja praktik, membuat mood board konsep desain rumah kepala desa Larete, penyusunan dokumen UTS kerja praktik sebagai evaluasi saat tengah magang, ikut partisipasi mengukur peningkatan kawasan umum, sanitasi dan drainase di proyek Lekobal. Kemudian turun lapangan ke lokasi proyek toilet RSUD Ainun Iboto untuk pengukuran
di Badan Pelestarian. Lalu kelompok 2 rekandidasi penginputan data survei harga satuan bahan AHSP, AHS. Kemudian mempelajari AHSP 2025, membuat list-list pekerjaan untuk pembuatan RAB IP House, menghitung volume untuk RAB IP House, membuat konsep food board dan rumah kepala desa Larete. Kemudian turun lapangan ke lokasi proyek toilet RSUD Ainun Supriyoto, ikut serta partisipasi mengukur drainase pada peningkatan kawasan kumuh di proyek Leko Balo. Lalu masuk di masalah dan hambatan yang kami ada pembuatan laporan dan presentasi hasil kerja praktik, penyusunan dokumen UTS kerja praktik sebagai evaluasi saat tengah magang. Lalu data teknis proyek itu masih ada yang belum lengkap di awal. Kemudian waktu koordinasi dengan pihak institusi biro itu terbatas karena mereka juga langsung ada waktunya mereka turun langsung ke proyek. Ya, jadi tidak bertemu, mengalami kendala untuk pembuatan RAB. Solusi dan tindakan: penjadwalan ulang survei lapangan, kemudian melakukan dokumentasi visual tambahan seperti foto dan video, memahami volume dengan rumus yang tepat, lalu konsultasi dengan pembimbing instansi biro untuk melengkapi data yang belum ada. Dampak terhadap jadwal: kondisi cuaca yang tidak menentu saat survei ini menyebabkan kami terlambat seperti itu pada hari-hari tertentu. Kemudian data teknis proyek belum lengkap di awal. Lalu belajar cara cara menghitung volume yang belum diketahui. Lalu ada waktu koordinasi dengan pihak instansi biro terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya, Rifandi Putra Ganti. Untuk pengaruh pekerjaan terhadap proyek, dampak pengaruh pekerjaan selama magang di kantor Beyond Arsitektur memberikan dampak pengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman alur kerja arsitektur, keterampilan teknis, serta sikap profesional. Kegiatan magang membantu mengasah kemampuan desain, ketelitian kerja sama tim, dan tanggung jawab sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Serta ada evaluasi dan capaian terhadap target awal. Sini ada pengumpulan data survei, pelajari ASP, membuat list pekerjaan, serta menghitung volume untuk RAB IP House, membuat mood board, pengukuran tembok dan volume di proyek toilet RSUD Ainun Habibie di Kecamatan Lipoto, dan analisis tampak masalah proyek, data lengkap kondisi tampak proyek klinik, dan pemetaan masalah utama, pembuatan laporan, serta penyusunan dokumentasi UTS dan pengukuran tembok juga. Baik, di sini ada rekomendasi untuk kelanjutan proyek atau perbaikan KP, yaitu yang pertama itu ada penguatan struktur program magang. Jadi di Beyond Arsitek itu disarankan untuk menyusun struktur program magang yang lebih sistematis dan terdokumentasi, meliputi pembagian tahapan kegiatan magang sejak orientasi awal, pelibatan mahasiswa dalam proyek, hingga evaluasi akhir. Untuk struktur ini dapat mencakup deskripsi tugas yang jelas pada setiap fase, seperti survei lapangan, analisis tapak, penyusunan RAB, pembagian konsep desain, hingga penyusunan dokumentasi teknis. Sehingga di sini mahasiswa memiliki arah pembelajaran yang
terukur, dan konsisten. Kemudian, menentukan tujuan yang jelas untuk setiap magang, apa yang akan dicapai, dan tahap apa saja yang nantinya mahasiswa akan ikut partisipasi dalam proyek. Yang berikutnya itu ada B, yaitu penentuan tujuan pembelajaran teknis yang spesifik. Jadi dia disarankan agar biro dia menetapkan capaian pembelajaran teknis yang lebih teratur. Misalnya dia ada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam analisis tapak, penyusunan volume pekerjaan dan RAB berbasis AHSP, kemudian pengembangan mood board design, serta pemodelan dan penyusunan dokumen kerja. Penataan tujuan ini akan membantu mahasiswa untuk memahami kompetensi apa saja yang diharapkan selama magang. Kemudian yang itu pendampingan dan umpan balik berkala. Jadi BIN arsitektur ini disarankan untuk melakukan evaluasi dan umpan balik secara berkala terhadap hasil kerja mahasiswa, baik melalui diskusi mingguan maupun review output pekerjaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mahasiswa setiap ini, sekaligus meningkatkan kualitas hasil kerja yang terlibat langsung dalam proyek biro. Kemudian yang terakhir itu ada peningkatan relasi mahasiswa dalam proyek nyata, yang dimana dia itu melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata, seperti dia ada perancangan klinik hemodialisa, kemudian peningkatan kawasan kumuh, dan penyusunan RAB bangunan. Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan serta dikembangkan ke depan. Mahasiswa dapat beri kesempatan lebih luas untuk memahami alur dari pengambilan keputusan, desain dan koordinasi lintas disiplin dengan tetap berada di bawah survei arsitek profesional. Jadi di sini ada rekomendasi untuk lanjutkan proyek atau perbaikan KP untuk mahasiswa, yaitu ada yang pertama itu ada sikap proaktif dan inisiatif belajar. Jadi disarankan untuk bersikap proaktif dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan teknis. Kemudian di sini ada pendokumentasi dan refleksi pembelajaran. Jadi dia melakukan dokumentasi kegiatan secara konsisten, kemudian refleks berkala terhadap pengalaman magang. Kemudian di sini ada peningkatan perangkat lunak alat kerja, yaitu dia belajar dan kuasai perangkat lunak, pendukung arsitek dan konstruksi, seperti pengelola data dengan Excel untuk RAB, dengan penyusunan presentasi desain, serta pemahaman dasar peningkat perangkat lunak. Kemudian peningkatan itu. Kemudian di sini ada penguatan kemampuan analisis kontekstual. Jadi dia mengaitkan dengan teori dipelajari di kampus dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk keterbatasan lahan, anggaran, material lokal, dan kemampuan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu ada pengembangan jaringan dan etika profesional. Jadi dia membangun hubungan profesional yang baik dengan pembimbing lapangan, arsitek, dan seluruh tim kerja yang ada di BION. Jadi di sini ada dokumentasi tentang kegiatan. Ini juga. Jadi di sini ada hasil utama yang kami capai, yaitu ada analisis dan perhitungan RAB. Ya. Iya ada. Kemudian ini ada hasil utama. Jadi sini kami disuruh membuat mood board kepala desa yang ada di desa Larate. Kemudian di sini ada potongan logbook dari masing-masing.
Jadi di sini ada kehadiran dan tanda tangan dari kehadiran serta yang sudah ditanda tangan. Jadi kesimpulan dari presentasi yang kami presentasi, jadi magang di Biro Arsitek itu eh, berjalan dengan lancar dan cukup mencapai tujuan awal, dan mahasiswa itu telah berpartisipasi aktif mulai dari survei, pembuatan volume, RAB, dan analisis. Seluruh target kegiatan tercapai dengan baik, dan rencana selanjutnya dia akan difokuskan pada pendalaman teknis serta pendampingan pembangunan di lapangan. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau mesinnya itu masih mesin ya. iya. Juga nanti di folder depan di folder folder itu mungkin kalau perlu dibuat folder nanti ada saja ya kayak sudah dicampur link sama itu nanti kirim di Iya, Pak. Ada? Siapa yang kita beberapa pertanyaan pertama mengenai manajemen proyek aspek manajemen proyek gimana apa yang bisa kalian jelaskan? Dulu dari asumsinya gimana? Kalau arsitek sendiri dibahas terus seingat saya ada ya, Pak. Ya, ada. Gimana yang menjelaskan organisasi di Biot, Pak. Organisasi di Biot, Pak. organisasi untuk manajemen Kami untuk manajemen pandang kami dari pandang kami. sangat jelas. Kalau Sebaiknya itu jawab aja. Sebaiknya itu jawab aja. Menanyakan lagi saya gitu. kalau secara manajemen proyek kami saya bahas dulu dari segi biot kemudian mahasiswa. Dari segi biot bion itu adalah sebuah biro arsitektur yang mana di atasnya ada direktur utamanya. Jadi kami pada saat ini dalam proyek klinik hemodialisa. Nah, di dalam proyek klinik hemodialisa kami dimintai untuk melakukan beberapa manajemen data. Barangkali ada data yang masih belum didapatkan, yang masih belum terpikirkan oleh pihak tenaga kerja di Bion. Jadi Ada. tim leadernya Pak Syah. Di modelisasi Pak itu. Kalau di Bian Pak Syahrul, kalau untuk kalau untuk di klinik hemodialisa itu siapa dulu Pak
Kalian Ariana asisten arsitek ya. Kalau dia asisten arsitek, jadi dia yang pegang desainnya, mendesain 3D. Di bawahnya leader. Di bawah tim leader ada drafter, ada juga bagian selain arsitek, selain kedalaman ilmu arsitek itu bagian apa? IPA, bagian history, estimator, kalau oh tidak, ada ya Pak. masing-masing. Ada tugasnya masing. Kalau tidak sampai segitu, tidak sampai sedalam. Mereka itu ada proyek saya lihat sampai 7 tahun. Kalau proyek yang lain yang lain. Kalau kami Iya. kalau sekarang Pak, sekarang sampai masuk ke tahap kontrak pekerjaan, jadi kan Belum masuk ke tahap pekerjaan. yang Iya. Rencananya memang ya, rencananya bulan ini sih Pak, cuman kayak masih belum apa begitu. Pengecekan sampel tanah. Baru sampai di pengecekan sampel tanahnya Pak. Pengecekan sampel tanah, yang sondir Belum sampai di sampel pengecekan sampel sampel tanah. tanah, yang sondirnya Pak. Sampel tanah. Iya. 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 Identifikasi apa sih? Sini perencanaan berarti perencanaan Itu perangkat yang terang gunakan. kan tadi kan kerja sampai tanah, Iya. sambal tanah. Ada alat yang dipakai. Apa dulu? Yang Cara bekerja kalau sampai di tahap sampel tanah, kami cuma sampai dengar bahwa akan ada yang diturunkan orang, tapi orang tidak sampai saat ini terang belum sampai lihat prosesnya, karena kami saat ya tentang waktu orang itu ada buas. Pelajar-pelajarnya nih kalau proses tersebut alatnya aja seperti apa sih? Nanti kami akan lagi cross check lagi bahwa ada tidak pekerjaan proses pekerjaan bagaimana. Nah, ini digunakan penggunaan alat coba lihat alatnya aja. Sehingga bisa sendiri kan gitu ya. Iya Pak. Di proses monitoringnya gimana kerjanya? Ada nggak monitoring? Tadi kan bisa ya membandingkan dengan hasil awal bagaimana? monitoring dari sisi mentor pembimbing lapangan. Langsung jawab. Kalau secara monitoring kami itu hanya dimintai konfirmasi bahwa kami akan datang. Yang biasa jadi pembimbingnya kami itu kami bisa sebagai sekretaris ya bisa sekretaris. Jadi di sini seperti itu biasa.
Kalau kami minta apa, kami bisa datang di proyek Lepo Balok, lalu diizinkan baru kami. Dia paham nggak ini maksudnya balik dari situ. Ini yang kalau saya tangkap monitoring dari pihak Bion. Iya, iya. Artinya kan monitoring itu siapa yang melaksanakan yang bekas yang masuk di dalam perencanaan kan pekerjaannya sendiri tidak bisa lepas jalan sendirinya gitu ya. Mungkin ada yang memantau. Kalau di klinik Dialisa itu ada varian sebagai ketua ini Pak. Konsultan kontraktornya yang berkuasa di lapangan tadi langsung itu asisten arsitek. Leadernya Iya, itu di bawah leader yang harus memantau. Nah, bagaimana dalam pemantauannya itu yang kemudian tidak sesuai dengan perencanaan awal. kalau kemarin itu dan keterlambatan waktu perjalanan waktu berarti ya tukangnya itu lambat datang pas kemarin turun lapangan itu tukang sondir yang pengecangan sampel tanahnya itu terlambat dari waktu yang telah dijanjikan. Seharusnya awalnya itu kan jam 10 tapi mereka datang terlambat. Lalu sehingga proses pengerjaan juga itu terlambat dari waktu yang telah targetkan. Sayangnya hanya itu. Lalu kalau lebihnya masih Ada supaya di leadernya itu ada keterlambatan itu yang berbuat apa? Bagaimana dia bisa ngejar keterlambatan? Kan saya terlambat ya tidak sudah dihubungi dari tukang supir dihubungi terus. Iya sih dari waktu yang telah ditentukan otomatis setelah ya dalam perencanaan pekerjaannya apa pekerjaan apa pengecekan tanahnya yang sampel tanah di tersebut lokasi proyek klinik hemodialisa. Iya. Iya. Oke, bagian bacaan Uji sampel ya. Tingkat kesuburan apa? Perlawanan tanah itu kan dibaca ya. Iya. Oke, itu pekerjaan selanjutnya. Jadinya terlambat. Dalam pekerjaan sortir harusnya ada pekerjaan apa? Kemarin kerjaan sambil Oh kalau ada Pak. Jadi sampai sekarang ya. Udah, tapi kali ini dari beritahu yang langsung dia. kapan pelaksanaan pekerjaan Yang tidak datang. Saya tanya, kalian ya sendiri. ini Pak, kalau kemarin itu Itu yang terlambat. itu ada orang datang tapi pekerjaannya tidak ada. Terlambat. Baru Iya. sampai hingga saat ini kami tidak bisa ditahukan kalau ada. Saya sendiri ya.
Saya kasihan, belajarnya apa? Melihat sendiri, melihat sendiri. Schedule dengan tidak tahu. Kasih proyek yang lain. Kami kalau di kita turun lapangan, tinggal kasih proyek yang lain. Karena di situ Pak banyak proyek, jadi orang diisi pencar-pencar bagi itu Pak. Jadi kalau misalnya dibutuhkan di Lepo Balo, orang langsung ke Lepo Balo. Sampai saat ini Di kantor itu kan ada papan kode tujuan kan Pak. Jadi DP tahap perencanaan itu seharusnya di Desember ini, cuman itu yang orang tahu Pak. Baru cuma orang nggak aja terakhir itu no yang bahas chef tanah. Proaktif ya. Schedule-nya secara rapi ini apa? Seluruh tahapannya apa aja? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Di schedule kan bisa rapi. Berarti kalian belajar proyek dari aspek Aspek ketiga profesinya terhadap cara menghadapi klien tersebut. Kalau itu kan dia harus dan waktu, lalu pekerjaan yang benar-benar harus terorganisir lah untuk pekerjaannya sesuai dengan target ataupun budget yang telah diberikan klien, sesuaikan profesional.